Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa TV Kompas dimanapun berada, pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih dapat dipertemukan lewat layar ini. Tentu itu semua adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita yang tak terhingga dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Ma'in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan bisa menghitung nikmatku, kata Allah. Jadi, karena tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, jangankan nikmat yang besar, nikmat sakit sedikit pun kita sudah tidak dapat untuk merasa sakitnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur padanya dan mari kita tingkatkan iman dan takwa padanya dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika di yaumil akhir yang dikenal dengan hari akhirat, tidak satu pun yang dapat saling menolong kaum kerabat kecuali syafaat Nabi Muhammad. Ketika itu matahari sangatlah dekat dan panasnya lah dahsyat. Kecuali semangat Nabi lah yang kita harapkan untuk dapat membebaskan kita dari panasnya matahari yang dekat dengan kita. Melalui semangatnya, yaitu kita banyak mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, judul kita pada malam ini, pada hari ini adalah mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk persiapan di hari yang tiada berkesudahan nanti, yang dikenal dengan hari akhirat. Persiapannya tentunya adalah kita di dunia ini yang waktunya sangat singkat. Banyak cara yang sudah dibuat oleh Allah SWT untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Karena ibarat ladang sudah banyak yang disiapkan oleh Allah. Tinggal kita garap mana yang mau kita garap untuk persiapan di akhirat. Karena waktu itu sangatlah singkat. Maka Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, Allah menggunakan kata sumpah. Demi waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang saling, orang yang bekerja, yang beramal baik dan saling menasihati untuk menepati kebenaran dan selalu menetapi kesabaran. Itulah saling menasihati untuk kebenaran di tengah-tengah kehidupan sekarang. Itu untuk menegakkan kebenaran, ya memang sudah dirasakan berat karena kemajuan-kemajuan apapun bentuknya di dunia yang sangat menggiurkan dengan janji-janji, itu sangatlah melalaikan kita untuk ingat dengan waktu. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dia tetap ingat dengan waktu.
Waktu dunia ini sangatlah singkat jika dibanding dengan waktu akhirat yang tidak berkesudahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi, wa yastajilunaka bil azab yuhdifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika kalfi sanati mimma ta'udun. Kata Allah, sesungguhnya sehari di sisi Tuhan adalah seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan kaum muslimin dimanapun berada, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Pertanyaannya, adakah kita yang bisa hidup 1000 tahun? Tentu saja tidak ada. Nabi-nabi Allah yang cuma sampai hidup 1000 tahun adalah, kalau tidak salah, Nabi Nuh. Sedang Nabi Adam sendiri tidak sampai 1000 tahun. Oleh kerana itu, dengan waktu yang singkat, sangat singkat, kalau dikalikan, dibagi satu hari akhirat itu dengan umur kita yang 60 tahun sampai 70 tahun itu, berapa persekiannya dari kehidupan akhirat. Nah, waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk beribadah, untuk beramal sebaik-baiknya. Baik itu berupa sedekah, infak, ibadah-ibadah sunat lainnya, baik sesama manusia, mau menjaga ibadah dengan alam dan sekaligus dengan Allah. Kewajiban-kewajiban jangan sampai kita tinggalkan dan harus kita tambah dengan sunat. Kerana kewajiban itu adalah merupakan hak Allah yang menerima kewajiban dari kita. Kita diperintahkan, maka wajib kita lakukan. Tetapi yang untuk kita sesungguhnya adalah yang sunat itu. Sunat itulah yang untuk perbekalan kita. Kalau yang wajib kita memenuhi syarat, sudah wajib selesai, tetapi yang untuk kita belum ada persiapan. Kita saja mau berangkat dari rumah ke pasar misalnya, kita sudah mempersiapkan diri berapa minyak yang harus kita siapkan untuk kalau menjalankan motor berapa, kalau mobil berapa. Dan untuk belanja di pasar, apa yang harus kita siapkan, berapa uang yang harus kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan kita yang beberapa hari. Semakin jauh kita berjalan, semakin jauh yang tempat tujuan kita, maka semakin banyak persiapan kita. Apalah lagi untuk hari yang tiada berkesudahan itu. Satu hari dunia, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Adam, manusia pertama di dunia yang sudah ribuan tahun meninggal, sudah ribuan tahun di alam kubur, beliau belum sampai ke alam akhirat, belum dihisap berapa banyak ibadah, berapa perbuatan yang tidak baik, belum dihisap. Apalah lagi kita yang sekarang ini. Tentunya kalau tidak ada persiapan, terlalu lama rasanya di alam kubur itu. Tapi kalau kita punya persiapan yang banyak, insya Allah rasa mimpi kita di alam kubur. Begitulah kita persiapan yang harus kita lakukan. Kaji diri kita, sudah sampai manakah kita berbuat kebaikan untuk persiapan di akhirat. Semakin ketat persaingan, semakin membuat kita lalai. Tapi kalau kita ingat, semakin membuat kita lebih giat untuk melakukan persiapan-persiapan di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman lagi, itu malaikat Jibril dan malaikat lainnya untuk menemui Allah dalam satu hari perjalanannya sama dengan 50.000 tahun lamanya. Begitu bandingnya. Betapa cepatnya malaikat-malaikat itu kalau menurut ukuran manusia dalam perjalanannya, tetapi dibandingkan dengan hari akhirat 50.000 tahun. Itulah kira-kiranya kaum muslimin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini,
Saya mengajak kita semua, jangan sampai lalai kita dengan kehidupan dunia yang merupakan sandiwara belaka dunia ini. Tempat tinggal istirahat sementara, sungguhnya istirahat kita yang paling lama adalah di alam akhirat nanti. Dan tidak berkesudahan, tidak ada hari akhir lagi selain dari hari itu. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.